Pemaparan materi tentang berbagi praktik yang baik yang insya Allah akan sebentar disampaikan oleh narasumber kita yang akan memberikan materi secara langsung. Baik, pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya yang begitu besar, yang begitu luar biasa kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat kesempatan, kesehatan, sehingga pada siang hari yang sangat cerah ini kita masih tetap bersemangat guna untuk melaksanakan rangkaian kegiatan kita di kegiatan komunitas belajar, dan kemudian dilanjutkan dengan adanya tugas dari salah satu rekan kita, calon guru penggerak, yang insya Allah sebentar akan dipaparkan oleh saudara Pak Hamsul SPD. Baik, kemudian salam dan salawat lalu kita senantiasa kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai penyempurna daripada agama-agama sebelumnya, Nabi yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju peradaban yang seperti kita rasakan sekarang ini. Baik Bapak Ibu, untuk menghabiskan waktu, sebelum kita mendengarkan dari narasumber kita tentang bagaimana sebenarnya berbagi praktik yang baik atau budaya positif, sebelumnya membuka acara ini bersama-sama dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu arahan atau sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah UPT SPF SD Negeri 2324. Dengan ini waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang saya hormati, moderator yang saya hormati pula, serta rekan-rekan guru yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga di sore hari ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Mari kita sama-sama mengirimkan salawat Muhammad SAW kepada Nabi yang sebagai petunjuk, sebagai rahmatan bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kita merasa bersyukur sekali, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang meluangkan waktunya untuk memberikan praktik baik kepada rekan-rekan guru SD 232 Dampang yang dilaksanakan pada hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak semua, Bapak Ibu yang masih semangat sampai di jam memasuki sore ini, jam sore. Jadi semangat sekali, alhamdulillah. Untuk itu saya berharap kepada Bapak Ibu agar kiranya dapat mengikuti praktik baik ini dengan baik, karena saya rasa praktik baik ini adalah salah satu peningkatan potensi bagi kita semua. Jadi mungkin untuk mengisingkan waktu,
cukup sampai di sini. Sepatah kata dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itulah tadi arahan atau sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah. Baik, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh pemateri kita. Tetapi sebelumnya saya sangat mengapresiasi sekali tentang kegiatan yang dilakukan oleh rekan kita, salah satu calon guru penggerak, Pak Hamsul. Mudah-mudahan beliau ini kedepannya tetap semangat, kemudian berhasil seperti yang dicapai oleh salah satu rekan guru kita terdahulu, yaitu Ibu Nur Laila yang sudah berhasil menjadi calon guru penggerak. Mudah-mudahan Pak Hamsul juga ini bisa mengikuti jejaknya dan kita juga bisa mengikuti jejak beliau. Ya, mudah-mudahan. Baik, Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita mendengarkan bersama-sama pemaparan dari narasumber kita, dari pemateri kita tentang berbagi praktik yang baik, tentang budaya positif. Dengan ini waktu dan tempat kami persilakan. Mohon izin Bapak dan Ibu guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPT SPF SD Negeri 2 3264. Yang saya hormati Ketua Komunitas Belajar Sifat Lebih SD 23264 serta rekan-rekan tenaga pendidik dan kependidikan yang sempat hadir pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih bisa menghadiri ataukah acara yang kami lakukan, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang tadi. Baik, Bapak dan Ibu guru, jadi saya di sini tidak terlalu panjang lebar sebenarnya. Saya di sini berdiri bukan bahwa menggurui atau mengajari dari Bapak dan Ibu guru. Saya di sini bukan bahwa orang yang paling terpintar dari Bapak dan Ibu. Ya. Jadi saya terus kembali apa yang pernah disampaikan oleh senior saya, guru penggerak angkatan kelima, ingatkan kembali hal-hal tentang budaya positif. Ya. Jadi sebelum kita lanjutkan, mungkin masalah budaya positif tidak asing lagi bagi kita. Tidak asing lagi bagi kita. Sering kita mendengarkan setiap hari. Mungkin ada yang bisa mengeluarkan pendapat apa itu budaya positif, kan Pak? Baik, mohon isi Bapak Ibu guru hebat. Jadi sebenarnya kita sering mendengar tentang budaya positif. Jadi kalau menurut saya atau pemahaman saya, yang pertama ini kan dia terdiri dari dua kata, budaya dan positif. Jadi kalau budaya itu menurut pemahaman saya adalah pembiasaan atau kebiasaan. Sedangkan kata positif adalah kata baik. Berarti kalau digabungkan antara budaya positif, yaitu sebuah kebiasaan yang baik yang selalu dilakukan dan selalu kita ulang-ulangi, dalam artian bahwa selalu kita membiasakan kebiasaan positif itu atau kebaikan itu setiap hari kita lakukan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Jadi terima kasih Pak atas masukannya tadi. Jadi budaya positif ini apa tadi yang dikatakan oleh Pak Andi Ridwan,
budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Apa kebiasaan-kebiasaan apalagi namanya positif yang kita lakukan? Salah satunya menjemput siswa ketika pagi hari. Itu adalah salah satu contoh budaya-budaya positif yang sering kita lakukan di sekolah. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa di sini saya menyelesaikan tugas kami di dalam guru penggerak di modul 1.1 yang terdiri dari 4 modul, yaitu yang pertama refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai-nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga visi guru penggerak, dan yang terakhir budaya positif. Nah, ini adalah aksi nyata saya untuk di budaya positif, berbagi sama teman-teman. Mudah-mudahan sebentar apa yang saya sampaikan bisa kita mempraktekkan sedikit demi sedikit. Ya, adapun tim kami di guru penggerak ini perkenalkan fasilitator saya Haji Ismail SPD, fasilitator, kepala sekolah sebagai faktor pendukung dengan guru-guru, kemudian saya sendiri calon guru penggerak angkatan ke-10, dan ini Ibu sudah pernah melihat Ibu Harmini SPD MPD sebagai pengajar praktik. Iya. Jadi ini tim saya ya. Nah, kita lanjutkan. Adapun agenda kita pada hari ini yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian 2.2 itu disiplin positif, 2.3 motivasi perilaku manusia, 2.4 kebutuhan dasar manusia, dan 2.5 posisi kontrol restitusi, dan 2.6 keyakinan kelas, dan 2.7 segitiga restitusi. Ini semua mungkin tidak asing lagi bagi kita. Kita sering melakukan, tetapi mungkin saja kita tidak mengetahui betul apa itu restitusi. Jadi sebentar insya Allah saya akan jelaskan sesuai dengan pemahaman kami. Ya. Jadi ada pertanyaan pemantik sebelum kita masuk. Jawabannya setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bu Ajida, setuju? Tidak setuju. Alasannya? Alasan saya sehingga menyatakan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Jawaban saya tidak setuju. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena tidak semestinya kita mendisiplinkan anak dengan cara memberi hukuman. Bisa kita artinya memberi pemahaman dari. Ya, terima kasih atas masukannya Bu Ajida. Jadi Bu Ajida tidak setuju. Ya, ada yang setuju? Setuju, oke siap. Apa mungkin tanggapannya? Iya, mohon izin Bapak Ibu guru hebat. Jadi mohon izin sebelumnya karena saya pembawa acara sebenarnya, tetapi saya sangat tertarik sekali tentang materi yang dibawakan beliau. Jadi tadi Ibu Wajna mengatakan tidak setuju tentang pemberian hukuman kedisiplinan untuk anak-anak. Kalau menurut saya setuju. Karena kenapa? Pemberian hukuman kepada siswa itu berbeda-beda. Kadang ada guru memberikan hukuman secara verbal atau secara memukul, ada juga memberikan hukuman dengan memberikan metode atau cara yang lain yang memberikan mungkin pengetahuan tentang anak-anak ini bagaimana dia disiplin. Misalnya dengan memberikan hukuman yang bernilai positif, misalnya seperti memberikan tugas di rumah, membaca, atau mungkin memberikan PR, atau kemudian memberikan mungkin tugas juga membersihkan di halaman sekolah atau di WC atau dan lain-lain. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi di sini kita memang banyak-banyak sharing. Ada dua opsi, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Sekarang nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah
dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Setuju lagi? Oke, Ibu aja dan? Setuju juga. Oke. Pak Iqbal? Setuju juga. Oke. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Setuju. Penghargaan. Ya, sebentar kita melihat jawabannya di belakang. Ya, kita lanjutkan. Tadi ini sudah. Jadi ada sebuah perubahan paradigma. Ini sebuah paradigma teman A dan B. Jadi berpasangan A dan B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan yang Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalang. Jadi dipegang itu dengan segala daya. Si B datang merayu, membujuk, menghardik, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalang tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Coba silahkan. Apa yang akan terjadi? Ya coba. Contoh, si A, saya dengan Pak Ridwan, saya menuliskan ini, ya, menuliskan seperti ini. Pak Ridwan membujuk saya. Coba bujuk Pak Ridwan. Pak Ridwan, atau kita, saya yang bujuk. Ini contoh ya, Pak Ridwan. Buka di tangan tak, buka sikit rokok. Mau tidak? Tidak mau? Tidak mau Ki? Mau berbalik buka sikit. Mau tidak? Mau. Motor ini, Motor. Bukan sedikit. Mau. Mobil. Kalau tidak mau Ki, kubur lagi sebentar kalau keluar Ki. Mau tidak? Mau tidak? Tidak. Buka. Tidak begini Pak Ridwan. Kalau mau Ki, dong ada nih buka sedikit motor, mobil, yang jelas apa kebutuhan Anda. Bagaimana mau dibuka tidak? Mau. Pak Ridwan akhirnya mau buka dengan rayuan saya. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalang tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup? Iya, apakah kita membuka atau menutup kepalang tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing. Kembalikan ke diri. Sesungguhnya dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Tadi Pak Ridwan butuh mobil, buka tangannya. Seandainya waktu motor saya tahu belum, karena dia belum membutuhkan motor. Jadi kebutuhan saat itu. Oke lanjut. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan. Jadi ini menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kuadrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, yang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kuadrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup, tumbuh dan kembangnya kekuatan kuadrat anak. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Perubahan paradigma, teori kontrol, teori ilusi kontrol. Ya. Jadi guru itu ilusi guru mengontrol siswa. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita itu sebagai orang dewasa biasa dipaksa anak, sekolah mau di pesantren, bagus di pesantren. Ternyata anak tidak bisa dipaksa Bu, lari akhirnya, dia bukan pilihannya. Jadi jangan kita terlalu memaksakan apa yang kita mau. Ya
biarkan mereka anak-anak itu memilih, ya. Nah, kemudian lanjut, kita lanjutkan. Nah, ini siapa yang memiliki sesungguhnya yang memiliki kontrol, apakah stimulus respon ataukah teori kontrol. Nah, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Ini stimulus respon. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang yang lain tentang dunia. Yang mana kira-kira? Ya, jadi teori Kontrol. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, jadi orang lain tidak bisa. Ya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini maksudnya stimulus respon itu ini adalah bahasa yang masih kurang benar. Nah, ini yang apalagi namanya yang sering kita lakukan. Terkadang contoh kecil, orang bisa mengontrol saya. Orang bisa mengontrol saya. Tidak mungkin. Tidak bisa dikontrol pada 24 jam, Bu. Harus hanya saya, Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Contoh, kepala sekolah bisa mengontrol gurunya. Ataukah kita bisa mengontrol anak tak? Tidak bisa. Dilarang merokok anak-anak, keluar sebentar sembunyi di WC merokok. Kalau dirinya sendiri yang mengontrol mereka, sadar bahwa tidak bisa merokok, dimanapun dia itu akan kontrol dirinya bahwa merokok itu merusak apalagi namanya paru-paru. Artinya harus dari kesadaran diri sendiri, ya. Ini tentang teori kontrol. Selanjutnya, apa makna disiplin? Kata disiplin sering kita dengar ya. Disiplin dalam melakukan upacara, disiplin tentang kehadiran ke sekolah. Artinya disiplin ini sering sekali. Apa makna kata disiplin? Siapa yang bisa mengungkapkan sesuatu? Ya, silakan. disiplin. Bukan? Ya, silakan Bu Rahma. Disiplin, maknanya disiplin. Nah, ini sering ini bukan lagi asing bagi kita. Untuk menertibkan sesuatu pekerjaan. Untuk menertibkan suatu kejadian. Terima kasih. Suatu kegiatan bagus. Oke. Ini makna ya. Disiplin tepat waktu. Oke, makasih. Ya, jadi apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dalam murid-murid Socrates dan Plato. Ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Bisa dipahami di sini Bu Ajidan? Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. 3. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, bukan dengan apa yang kita hargai untuk pencapaian sesuatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu banyak memang yang menghubungkan ketidaknyamanan.
Ya, tahu disiplin, pagi-pagi ke sekolah harus piket. Alasan dia itu tidak merasa tidak nyaman. Nah, dia sering menghubungkan ketidaknyamanan itu ke disiplin. Contoh gua aja dah, hari Selasa tiketnya sebelum jam mari udah berlaku. Nah, ini dia merasa tidak nyaman dengan disiplin. Jadi ya seperti itu. Ya, jadi disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Kalau sadar makin di sini memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri sehingga memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Tanpa terperintah orang lain. Enak kalau sudah ada mungkin di posisi ini. Ya. Bisa aku aja dah? Oke, lanjut. Jadi nilai-nilai kebijakan universal. Jadi nilai-nilai kebijakan universal di sini nilai kebijakan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Kita tahu bersama bahwa nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ada yang bisa dihafal? Beriman, bertakwa. Beriman, mandiri, bernalar kritis, apalagi namanya berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini teori motivasi perilaku manusia. Jadi 3 teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternalnya, eksternal, kemudian eksternal, kemudian motivasi internal. Ya, jadi ada dari dalam dan ada dari luar. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang terjadi apabila sesuatu tidak melakukan. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau disfungsi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari ini tujuan disiplin positif ini adalah salah satu tujuan untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya akan berpikir ke sana. Saya seperti apa ketika saya melakukannya. Ya, lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. Dan yang 5. Kesenangan. Ini kebutuhan setiap apalagi namanya manusia, kebutuhan dasarnya. Bertahan hidup. Ya, ini yang 5 ya. Kita lanjutkan. Ini ada sebuah soal yang bisa kita pecahkan bersama. Ibu Ani, guru kelas 5 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang. Minta bekal makan siang. Mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan selalu memanggil makanan temannya dengan cara paksa? Selalu ini Agus ini, setiap hari ini Agus nale makanan nasi lonang. Teri-teri nih, bahkan satu kelas itu melapor, Pak Agus, susu kenalan Mandre. Ya, silakan berpendapat. Ya, Ibu apa dulu mungkin? Ya, silakan Bu Mama.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya selaku Ibu Ani, mungkin saya tanya dulu Agus, apa alasan Agus sehingga tidak bawa bekal pada hari itu? Iya. Kemudian alasan Agus, misalnya alasannya belum masak mamanya. Nah, kita sebagai guru memberikan nasihat kepada anak bahwa apabila sebelum berangkat ke sekolah kita kan sarapan dulu. Nah, apabila sarapan itu habis, maka kita minta orang tua dimasakkan dulu. Masakan pagi-pagi memang sebelum kita berangkat ke sekolah. Jangan kita biarkan bahwa anak ini tidak membawa bekal setiap harinya. Kita kasih saran bahwa tolong dikasih tahu ibunya di rumah bahwa saya malu-malu ibu, setiap hari saya ditegur, saya tidak bawa nasi. Kalau boleh ibu tolong dimasakkan di pagi hari supaya ada juga bekal yang saya bawa di hari setiap hari itu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya, Bu. Ya, jadi di sini dalam konteks tadi disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu dulu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan yang mana sedang Agus penuhi. Tadi kebutuhan dasar ada 5. Jangan sampai apabila jawaban Agus ketika ditanya Agus lapar, maka dia tidak dibawakan bekal makan siang. Nah, makanya dia kebutuhan bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan cinta dan kasih sayang dia diperhatikan di belakang, cinta dan kasih sayang naik Agus ya. Apabila jawaban Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut, alina paling masuk di kelas berarti menurut kebutuhan adalah penguasaan. Tadi kan bisa. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekalnya yang dibawakan setiap hari, menunya itu terus, berarti dia mau bebas. Besok jangan selalu telur, besok telur. Nala silona. Nah, berarti dia mau bebas. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja, dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena dia makanannya, maka kebutuhan adalah kesenangan. Dia mau melihat itu, apalagi namanya temannya kesal. Lanjut. Iya, jadi berbeda-beda. Sekarang kita masuk di 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira pertanyaannya, kita di antara 5 posisi kontrol guru ini, kita berada di mana? Sudah berada di mana sekarang? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Buat aja dah. Di mana di sini? Di antara 5. Sorry, 5 di sini 5. Salah ketik. Di mana? Di manajer? Di manajer. Kalau saya di penghukum. Di penghukum. Masih di kelas awal, kadang rata-rata tuh anak-anak. Iya, penghukum. Masih bandel-bandel. Oh ya. Jadi usahakan Bapak Ibu jangan di penghukum. Kita sebentar akan bahas lebih jauh. Karena ketika penghukum maka menyakiti fisik anak-anak. Memang saya dulu sudah di sini juga bahkan teman dan pemantau diusahakan di sini, ya.
Ya, pemantau, teman dan pemantau. Ini ada salah satu kata bahwa ini penghukum. Ini katanya ketika kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir, itu menghukum. Pembuat orang bersalah berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Ibu kecewa karena kau selalu tidak hadir ke sekolah. Saya dimarahi cuma sama ibu kepala sekolah. Ini pembuat orang bersalah. Ya, bilang begitu ya. Wah, selalu terlambat. Saya dimarahi cuma sama kepala sekolah. Nah, lanjut. Teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Yang dimaksud di sini membuatkan alasan-alasan. Di sini apalagi namanya masih ada ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak ingat tidak ibu pernah bantu? Artinya dia membuatkan alasan. Ayo lakukan. Iya, penggoda. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Di sini manajer ini sekarang baru Ibu Nurlela sebenarnya dengan beberapa teman sudah ada di tingkat manajer mengajukan pertanyaan. Kemarin mungkin ada yang sempat melihat YouTube saya itu adalah salah satu contoh yang kami lakukan tentang manajer kepada anak-anak, menghakimi anak-anak seperti itu. Ya, jadi dosa terlalu panjang di sini, Bu ya. Kemudian kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kode mau baca buku syakat di kelas ini, awas hukum, rasakan. Ini menghukum. Ini kata-kata. Kemudian pembuat orang bersalah, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ya. Jadi ayolah lakukan demi ibu, masa kamu bisa. Ya. Kemudian pemantau, apa peraturannya, kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ini dia pertanyaannya. Jadi sebentar ada salah satu contoh, ya kita lanjutkan. Ini pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Apakah pembuat orang bersalah. Kamu tidak pernah benar-benar melakukan, berarti penghukum. Ayolah lakukan demi bapak dan ibu, teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu kalau di TK. Kalau di SD tidak ada stiker, maka dia pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Kamu selalu yang paling terakhir penghukum, ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, iya, yang paling bagus di sini manajer. Dia berposisi manajer. Sebentar saya jelaskan lebih jauh. Kalau bapak dan ibu masih bersedia menerima. Ya, ini sebenarnya materi. Saya mau berbagi dan mencari pengalaman dari bapak dan ibu, apalagi kepada senior kami, Ibu Nurlela, guru penggerak angkatan kelima. Jadi mohon izin Bu. Ya, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi kita harus cakap memerintah diri sendiri. Bilang, iya remasole. Kemudian ini ada. Tadi apa yang dibahasakan Pak Ridwan di awal, ini sudah muncul jawabannya. Tindakan guru, hukuman dan konsekuensi. Berbeda Bu, hukuman dan konsekuensi. Itu yang berbeda. Hukuman ini lahir dari aturan. Dari aturan.
Kalau konsekuensi lahir dari aturan sendiri. Oke. Ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk konsekuensi atau hukuman? Termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, bagus. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, konsekuensi hukuman? Iya, kita lebih hukuman ya, jadi dia ada di hukuman. Jadi sengaja saya pancing dari tadi seperti itu supaya terbuka terbuka alunya, pemikirannya ya. Nah, ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu konsekuensi. Membersihkan tumbuhan air di meja tulis karena apa namanya? Tersenggol pada saat belajar. Nah, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Karena ini hampir sama sebenarnya. Tetapi ada beberapa perbedaan yang mendasar. Sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Ini sesuatu yang harus terjadi. Ya, jadi tidak usah terlalu panjang tentang perbedaannya karena Bapak dan Ibu sudah tahu. Ya, jadi di sini antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu negatif, jadi jangan kita melakukan hukuman. Setidaknya konsekuensi, yaitu di netral. Kalau positif berarti restitusi. Menang-menang di sini sebentar ketika kita mencari makalah. Nah, ini budaya positif. Peraturan kelas. Ada semua peraturan kelasnya, Bu? Ada. Keyakinan kelasnya ada? Belum semua kelasnya. Belum semua. Jadi peraturan kelas itu dilahirkan bersama dengan siswa dulu. Lalu kemudian kita lahirkan lagi keyakinan kelas. Lalu keyakinan kelas itu menjadi lingkungan positif. Lingkungan positif menjadi budaya positif. Enak dong? Jadi aturan kelas itu, contoh aturan kelas itu dibikinkan keyakinan. Tetapi ketika kita membuat ini jangan terlalu terlalu banyak. Yang mudah saja kita ingat, minimal 7. Nah, ini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Pertanyaannya, menggunakan helm mengendarai peraturan roda 2. Itu kan aturan. Kalau tidak, maka ditilang. Ketika keyakinan siapa masuk imam motor malaki yakin ki otomatis terlepas dari aturan. Mungkin kita polisi yang ngomongin. Tapi kalau kita cuma takut dengan aturan, maka otomatis akhirnya ditilang. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan untuk prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang, suku, agama dan maupun agama. Jadi ini menurut Gonsen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lain bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini menurut Golson. Jadi memang kita harus menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, lanjut, ada lagi. Ini peraturan. Ini keyakinan kelas. Kalau selalu kembalikan buku di tempatnya, apa kira ini peraturan kelas tak ini ada ya? Ada. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya dilarang menggunakan mengganggu orang lain.
Ini akan dijadikan keyakinan kelas. Ini dari aturan kelas ke keyakinan kelas. Ya, jadi selalu kembalikan buku di tempatnya itu adalah keyakinannya tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau anak-anak sudah ada tanggung jawab, apapun, kemanapun itu buku pasti akan kasih kembali. Kalau dia keyakinannya tinggi. Dilarang menggunakan mengganggu teman, menghormati orang lain. Ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ada di peraturan kelas, tetapi kita akan membuatkan keyakinan menghormati orang lain atau berkomitmen. Iya. Kemudian dari peraturan akan dikeluarkan keyakinan kelas. Tadi ini jelas sekali posisinya ini nih. Dia di situ lingkaran yang paling di dalam itu peraturan kelas. Di kelas kita membuat bersama, kemudian keyakinan kelas, lalu kemudian budaya positif, lalu kemudian menjadi budaya positif. Ya, jadi kita kembali. Ini dilarang menggunakan narkoba. Berarti tentang keyakinannya kesehatan. Bergantian untuk menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, berarti kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor atau di atas begini. Itu menjaga keselamatan. Ya. Jadi aturan kelas itu tidak bahwa begitu sudah dibikin dipajang, dek dijampangi di apa lagi namanya, dibahas dan dibahas. Ini ada salah satu contoh yang mana merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Yang mana? Gua aja deh. Yang mana keyakinan kelas? Nah, ini ada dua. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemana nih renda dilalena? Kami murid yang semangat belajar. Datang juga tepat waktu 15 menit dari aturan kelas ke menjadi keyakinan kelas. Kita lanjutkan. Sebentar, kalau penasaran sebentar bertanya atau kita apalagi namanya sharing-sharing di luar ketika setelah selesai acara ini. Restitusi segitiga. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi menurut apalagi namanya Gongsen 2024. Ini ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini salah satu cirinya. Kemudian memperbaiki hubungan. 2. Tawaran bukan paksaan. Jadi ditawarkan bukan dipaksa. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi ini ada 9 apalagi namanya ciri-ciri restitusi. Ya, kita lanjutkan. Segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi. Pertama, ketika ada anak-anak yang bermasalah, kita harus dulu menstabilkan identitas. Lalu kemudian validasi kebutuhan. Lalu kemudian kita menanyakan keyakinannya. Bisa dipahami? Ketika kita menstabilkan identitas, kita menanyakan, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan itu. Setiap orang pasti pernah melakukan. Jadi orang itu akan terbuka, ya. Kemudian ketika stabil nih perasaannya sudah bagus, kita mulai naik. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, ya.
Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan atau apa yang kamu lakukan? Kemudian setelah divalidasi kebutuhannya, kita menanyakan keyakinannya, nilai-nilai apa yang telah disepakati di kelas. Nah, kembali tadi nilai tanggung jawab, berarti selalu kembalikan buku di tempatnya. Ya, kita menanyakan kembali, apalagi namanya, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau menurut itu kena kecil nih, maka dapat Pak, mau kak juga menjadi seperti ini. Jangan kau boleh selalu si jago. Nah, jadi itu ciri-ciri untuk ini adalah salah satu cara yang kita lakukan ketika kita menghadapi anak-anak dengan restitusi segitiga. Apakah semua masalah bisa dilakukan dengan restitusi segitiga? Tidak. Ada juga yang artinya itu nanti sebentar 30 menit. Ya, jadi tidak semua masalah dilakukan dengan restitusi segitiga. Kamu tuh nah ini guru berkata, berbuat salah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan persoalan ini. Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah. Kadang-kadang itu anak-anak ketika si jago, ya Pak salah, ya anu. Nah, alih pesangere, saya tidak mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Saya mau kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus apa yang kamu sikap baik apa pada dirimu sendiri. Kemudian ini validasi kebutuhan. Nah, ini salah satu contohnya. Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tetapi kamu tidak melakukan apa lagi namanya ini? Tidak melakukannya, ya. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian bukan salah. Ini keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai apa tadi, ya? Yang sesuai keyakinan kelas tadi. Ini tadi saya mengatakan bahwa kalau masalah ringan kita lakukan intervensi 30 detik namanya. Intervensi 30 detik. Ini ada beberapa contohnya. Apa kamu ingin berbuat lebih baik? Contoh membuang sampah, capalitai. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Oh iya Pak, nanti saya akan membuat sampah pada tempatnya. Nah ini, itu nama kencang. Yang kencang-kencangnya midendre. Artinya itu ketika restitusi segitiga itu kita mencari menang-menang. Ya, contohnya Pak Ridwan dengan saya berkelahi, saya berdarah. Kita melakukan segitiga. Bagaimana caranya Pak Ridwan bagus, saya juga bagus. Ongkosi saya Pak, karena kepala saya berbekas. Ya. Kemudian terakhir refleksi. Bisa mungkin dijawab dan dikirimkan nanti ke saya. Refleksinya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. 3. Peran Amon, seperti apakah Amon guru, seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti diseminasi ini. Kemudian saya akan menjadi Amon yang seperti apakah setelah mengikuti diseminasi ini. Jadi ungkapannya sekian materi saya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itulah tadi pemaparan atau penjelasan materi yang telah dibawakan oleh narasumber kita, yaitu dari Bapak Hamsul SPD selaku calon guru penggerak. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita menutup, sebagai kesimpulan atau beberapa yang bisa saya catat di sini yang dijelaskan oleh beliau, ya.
Yang pertama itu tentang budaya positif, kemudian yang kedua tentang disiplin positif, kemudian yang ketiga adalah nilai kebijakan yang universal, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol guru, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi saya kira apa yang dijelaskan atau dipaparkan beliau sangat jelas dan padat sekali. Aplaus dulu Bapak Ibu guru. Masih semangat? Semangat. Ya. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat buat kita semua untuk ke depan sebagai seorang guru, bagaimana kita menerapkan di sekolah dan di kelas. Baik, sebelum kita menutup acara kita, acara terakhir mungkin ada yang mau dipertanyakan atau mungkin dari penjelasan tadi masih ada yang kurang jelas, mungkin masih butuh pemahaman lagi. Saya persilakan kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Atau sudah jelas? Iya, mungkin Ibu aja, silakan Ibu. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, baiklah saya akan bertanya. Pertanyaan saya pernah mendengar perbincangan dari seorang guru ya, katanya memukul itu kalau perlu tidak apa-apa diterapkan kepada peserta didik. Dan yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat Bapak menyikapi dari masalah ini? Terima kasih atas kesempatan. Iya, jadi ada pertanyaan dari rekan guru kita, dari Bu Wajda. Jadi tentang memberikan penghukuman, katanya bagaimana dengan metode yang kita terapkan dengan cara menerapkan kedisiplinan dengan memberikan hukuman. Mungkin hukuman verbal oleh Ibu ya, artinya memukul secara fisik ya. Mungkin menurut Ibu Wajda bagaimana tanggapan Bapak menurut ini? Silakan. Terima kasih Bu Wajda atas pertanyaannya. Ya, jadi kalau menurut saya memukul itu termasuk hukuman fisik yang tidak bisa dilakukan. Sekarang sudah lagi diloncengkan apalagi namanya itu 3 dosa besar. Nah, ini baru-baru lagi apalagi namanya dipromosikan, ya. Dan kita melihat di sini bahwa hukuman itu pasti negatif. Karena biasa di sana mau jadi begini tapi kalau yang lain terjadi negatif. Jadi kita berusaha setidaknya ada di teman ataukah pemantau. Jadi setidaknya kita berada di teman dan pemantau. Ini dilihat dua identitas gagal. Jadi 2 identitas gagal ketika menghukum dan membuat orang bersalah. Ini satu kotak gagal. Gagal. Kenapa gagal? Selalu takut anak-anak ke sekolah. Kalau di sini identitas berhasil, sukses, teman atau pemantau. Jadi usahakan kalau belum mampu sampai di manajer, kita Zaman aplikasi itu sebelumnya tadi. Mungkin ada pertanyaan teman-teman. Ini terakhir ya, ketika selalu manajer anak-anak, bahasa anak beranggapan oleh manajer sama kini bukan ini tidak berugi. Apa masalahmu? Apa hanumu? Nah, itu ada yang kasih guru itu. Maka ketika sudah manajer 2 kali diprediksi dulu, dilihat kembali dulu. Cara ini melakukan manajer sudah cocok belum? Jangan sampai salah tak menerapkan salah. Kalau sudah cocok dan berulang 2 kali, maka kita akan kembali ke pemantau ataukah teman, ya, setidaknya melangkah ke satu ke belakang sebagai teman ataukah apalagi namanya yang muncul di konsekuensi. Kan? Bisa kalau 2 layar. Tapi anak yang berulang yang sama, jangan si A dan si B. Tapi harus dulu Bu, lihat nih bagus-bagus cara tak menerapkan manajer. Kalau tidak, ada di keyakinan kelas tak perlu bertanya juga apa keyakinan kelas yang kita sepakati.
Jadi kita dulu melihat bagaimana kondisi kita di situ. NPSN Kalau memang tidak bisa kita yang mana kembali. NPSN ini? Oke, Cip, wajar? Ya. Sudah dilaksanakan sampai 2 kali 3 kali. Iya, 2 kali 3 kali. Anak itu masih tetap berulang. NPSN ini Kita mulai kita merefleksi kembali dan kita lakukan itu. Apakah penerapan kita salah ya? Iya. Karena anak itu Kita merefleksi kembali. karena Memang itu anak dikerasi juga baru bisa. Kalau di Malaysia nah itu semakin bertambah. Jadi kita pelajari juga situasi anak. Nah, kita harus juga apa istilahnya, kita juga harus mengetahui karakteristik di anak kita, anak didik kita. Nah, itu yang paling utama, mengenali karakteristik anak didik kita. Nah, karena ada siswa memang dikerasi baru bisa, ada juga anak nanti diberikan lemah lembut baru bisa. Nah, kita di situ pelajari. Oh, ini anak mau dikerasi sedikit, ini anak lemah lembut. Kalau kita coba, akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa si anak ini seperti ini maunya. Barangkali seperti itu. Terima kasih. Yang pertama itu mengenal karakteristik anak. Itu kuncinya pertama. terima kasih atas masukannya Ibu Kepala Sekolah. Ya, jadi memang ini penting kita dulu harus mengenal karakteristik peserta didik kita. Lalu Mana rapor yang tidak mau ini? kita dulu mencoba mau menetapkan tamping itu. tim manajer. Kalau memang kita sudah menetapkan Dari segi tim mana manajer dia? anak Yang satu tadi? tetap mengulang dengan anak Hah? yang sama, maka kah? kita kembali ke pemantau atau ke Dari depan. gimana dek mana kira? Yang penting jangan kembali ke identitas gagal. Yang jelas kita jangan sampai pulang di identitas Ini yang gagal. tiga ini Nah, kita di sini identitas berhasil, kemudian ini ya antara Itu kah? teman, pemantau dan manajer. Ini dua tidak baru-baru sudah dilansir itu. Oke sih, saya kembalikan ke moderator. Memang tidak bisa dimunculkan lagi yang dua. Pemukul dengan pembuat. Iya, jadi itulah tadi jawaban dari narasumber kita. Jadi sangat jelas Pak Ibu ya. Jadi seperti yang ditanyakan tadi. Kenapa lain-lain dari, tampilan? Ibu Wajah bahwa pemberian hukuman Update. verbal itu tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan, tetapi ada Nah, itu tadi beberapa itu. cara yang bisa kita lakukan Ini. untuk mendidik peserta didik kita untuk bisa menjadi anak yang disiplin di dalam kelas. Jadi Bapak Ibu sebelum saya menutup, jadi seperti tadi yang telah dipaparkan dari narasumber kita, jadi sangat sangat mencerahkan pemikiran kita bahwa bagaimana pola atau budaya positif yang biasa kita terapkan, tetapi ada beberapa penjelasan yang mungkin belum kita secara mendalam kita mengerti, tetapi dengan adanya tadi penjelasan dari narasumber kita sudah semakin paham bahwa oh seperti inilah yang namanya budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita, dan pastinya di setiap hari di mana kita melakukan proses belajar mengajar. Mungkin sudah tidak lagi pertanyaan Bapak Ibu? Cukup. Mungkin tidak ada ya. Jadi mungkin berhubung karena waktu untuk mengefisienkan waktu, marilah kita menutup kegiatan kita pada hari ini dengan melepaskan hamdalah. Alhamdulillah. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan SPD, guru kelas 2 di PT SPF SD Negeri 2 Tabadua Dampan. Saya akan memberikan tanggapan tentang materi yang disampaikan oleh salah satu rekan guru kami, yaitu calon guru penggerak, yakni kepada Pak Hamsul SPD, mengenai materi yang disampaikan beliau pada saat pemberian materi sebelumnya atau di minggu kemarin, tentang bagaimana sebenarnya budaya positif. Baik,
ada beberapa hal yang menurut saya sangat menarik dan luar biasa yang disampaikan beliau. Bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian kami juga diberikan materi pembekalan mengenai bagaimana itu resolusi segitiga yang biasanya kita sebagai pendidik terkadang biasa menerapkan sistem menghukum kepada siswa, belum ke tingkat yang di atasnya, yaitu tingkatan manajer. Nah, dengan adanya materi yang disampaikan oleh beliau, kami sebagai tenaga pendidik di sekolah kami bisa mengetahui bahwa budaya-budaya positif sebenarnya banyak yang bisa kita terapkan di sekolah kita, yakni dengan menerapkan budaya positif, misalnya pembiasaan pelaksanaan piket, kemudian segitiga yang awalnya dari kita biasanya sebagai guru bertindak sebagai penghukum, kemudian kita bisa bertindak sebagai manajer. Nah, dan masih banyak sebenarnya yang bisa kita terapkan lain seperti yang dijelaskan dari beliau. Mungkin cuma itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wajda SPD, guru kelas 1 UPT SPF SD Negeri 232 Dampan. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, saya bisa menerapkan dalam kelas, dan yang dulunya sebagai guru penghukum kepada anak-anak, saya bisa menjadi manajer dan bisa menerapkan keyakinan kelas dan berpihak kepada peserta didik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.